Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat ke-42 sampai ayat ke-44. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk azmil umur, hal-hal yang diutamakan. Wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa tara adh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil. Kemudian kata Allah, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dia tidak akan punya wali, tidak akan punya orang yang berkuasa memberikan pembelaan dan pertolongan kepadanya. Wa taradz zalimin, dan kamu akan melihat orang-orang zalim, lamma ra'awul adzab, ketika mereka melihat azab, yaqulun, mereka berkata, hal ila maraddim min sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Jawabannya ada? Tidak? Tidak ada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas 3 ayat ini. Kita mulai dari ayat ke-42. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa yang dapat dituntut dan akan mendapatkan azab yang pedih adalah pertama, orang yang menzalimi manusia, yadlimunan nas, itu bisa dituntut.
Yang kedua, yabghuna fil ardi bighairil haq. Orang yang berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini tanpa hak. Dia melampaui batasan tanpa hak. Atau orang yang melampaui batas dalam memberikan balasan. Ini juga sama, bisa dituntut. Artinya orang-orang ini bermasalah. Dan selayaknya bagi kita meninggalkannya. Jangan suka menzalimi manusia. Jangan suka berbuat kejahatan, kerusakan di muka bumi ini. Kalaupun kita mau mengambil hak kita untuk membalas kezaliman orang, maka jangan sampai melampaui batas. Karena nanti akan berbalik keadaannya. Kita justru yang nanti akan tertuntut. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti ayat ini juga menjadi peringatan keras terhadap semua bentuk kezaliman, terutama zalim kepada sesama hamba Allah. Dan juga peringatan keras bagi para pelakunya. Oleh karenanya Allah menyatakan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kerugian. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim itu selain kerugian. Semakin bertambah kezalimannya, semakin bertambah pula keburukannya, penyesalan dan juga kerugiannya. Semakin banyak orang yang dizalimi, semakin banyak juga peluang untuk dia mendapatkan kerugian. Semakin selamat seseorang dari kezaliman, semakin dia selamat dari yang namanya kerugian. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu, ulaika lahum azabun alim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian di ayat ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, inna dzalika, yang demikian itu, lamin azmil umur, termasuk perkara yang kokoh, yakni hal-hal yang diutamakan. Sabar dan memaafkan. Taib. Di dalam ayat ini Allah kembali mempertegas bahwa yang paling utama menyikapi kejahatan kezaliman orang adalah sabar dan memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan orang lain atas dirinya, walaupun dia sanggup untuk membalasnya. Pada umumnya begitu. Artinya sabar dan memaafkan, afa wa aslaha, memberikan maaf dan bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat atas diri kita, maka pada umumnya inilah yang lebih utama, sikap yang paling utama, sikap yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap seperti inilah yang sejatinya diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sosok Nabi itu adalah sosok yang paling pemaaf, yang paling berlapang dada. Banyak kisah tentang itu. Dan sebelumnya juga sudah pernah kita kisahkan bagaimana peristiwa Futhu Mekah. Ya, peristiwa Fathu Mekah yang menggambarkan
bahwa Nabi itu manusia yang paling pemaaf dan yang paling lapang dadanya untuk kemudian tidak membalas, memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat kepada dirinya. Nah, di sini kita juga akan contohkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sangat pemaaf dan sangat lapang dadanya. Di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan atani wa ana naim fa akhadha as-sayfa fastaiqadtu wa huwa qa'im ala ra'si falam ash'ur illa was-sayfu saltan fi yadihi faqala li man yamna'uka minni qala qultu Allah thumma qala fi thaniyati man yamna'uka minni qala qultu Allah qala fashama as-sayfa fahuwa dha jalis thumma lam ya'rid lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kisahnya, ada seseorang yang datang padaku, kata Nabi, dan aku ketika itu sedang tertidur. Keadaan orang itu tidur itu keadaan yang paling apa, Bu? Kita kalau sedang tidur, keadaan kita gimana? Hah? Keadaan orang tidur itu keadaan yang paling lemah. Ya kan, tidak? Dia tidak akan menyadari apapun yang terjadi pada dirinya. Buang angin gede saja kan tidak sadar, padahal menggelegar. Taib, ibu yang dirahmati Allah, ini keadaan paling lemah, keadaan paling tidak berdaya. Artinya kalau orang mau buat jahat saat kita tidur, maka ibu yang dirahmati Allah, itu memang kesempatan yang menjadi peluang emas untuk membinasakan orang. Makanya dalam Islam kalau kita tidur, doanya jelas kan? Kita pasrahkan jiwa raga kita ini hanya kepada Allah. Saat kita tidur, nyawa kita di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sekian amaliyah sebelum kita tidur. Itu diantara hikmahnya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi kita saat kita sedang tertidur, saat kita ada dalam kelemahan yang sangat, saat kita dalam keadaan tidak sadar apapun. Ya, tidur itu kan saudaranya kematian. Ini kalau taklim sering tidur, cepat apa, Bu? Ibu-ibu yang bilang ya. Bangun, Bu, yang tidur bangun. Masa baru 5 menit sudah pada tidur? Jadi ada seorang yang datang padaku, kata Nabi, dan ketika itu aku sedang tertidur. Lalu dirinya menghunuskan pedang. Aku pun terbangun, dan dia berdiri tepat di atas kepalaku, namun aku tidak merasakannya dengan pedang terhunus yang berada di tangannya. Sedang tidur, tidak sadar apa-apa, tiba-tiba sudah mereka deng-deng bawa pedang gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dia berkata kepadaku, "Man yamna'uka minni?" Ayo, siapa sekarang yang akan membelamu? Siapa yang akan mencegah apa yang aku perbuat ini kepadamu? Begitu ya. Nabi tenang saja. Kata Nabi, Allah.
Kemudian dia mengulangi kembali, siapa yang akan menolongmu? Maka Nabi kembali menjawab dengan mantap, Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan, seketika itu dia menyarungkan pedangnya, lalu dirinya duduk. Maksudnya seperti gemetaran tak berdaya. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam keadaan seperti itu, kalau kita tuh di situ, apa yang dilakukan? Ini orangnya sudah tidak berdaya, terduduk. Apa yang kita lakukan? Ambil pedangnya dia, sekarang kita yang hunuskan ke dia. Ya, sok siapa sekarang yang akan yang akan mencegahmu? Ya, yang akan mencegahku dan menolongmu. Ya. Begitu kan, Bu? Itu kalau kita. Tapi Nabi tidak begitu. Tsumma lam ya'rid lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Di redaksi yang lain, di lafaz Imam Bukhari diungkapkan dengan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyakiti orang tersebut. Nah, kisah-kisah model begini ini banyak sekali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita teladani. Ya, di antaranya ya tetap bersikap tenang saat terjadi masalah. Ya, saat terjadi masalah. Makanya kan kita sering sampaikan bahwa kuda-kuda sabar itu harus selalu kuat dan kokoh. Karena tadi dia ya bisa kapanpun datangnya. Saat tidur bisa datang itu. Tiba-tiba dibangunkan ternyata ada masalah besar. Ya. Nah, kalau orang kuda-kuda sabarnya tidak kuat, oh bisa ngelepok itu pingsan. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan penting selalu menguatkan kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu. Sudah bersabar, ayo kuatkan lagi kesabarannya. Kuatkan lagi kesabarannya. Semakin menguatkan kuda-kuda kesabaran, semakin kuat mental kita, semakin tahan banting kita dengan segala ujian, terpaan, dengan segala cobaan, rintangan dan juga tantangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu Rasulullah. Ya, bagaimana pemaafnya beliau, bagaimana lapang dadanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata menjadi pemaaf itu banyak sekali fadilahnya. Jadi pemaaf. Ada orang itu saking seringnya nyebut maaf gitu ya, jadinya disebutnya afwan gitu ya. Saya punya ustadz itu tiap ketemu siapapun nyebutnya akhi. Ke santri saja nyebutnya akhi, sampai dikenal ustadz akhi gitu. Sebetulnya namanya bukan akhi, tapi saking someyahnya, saking sopannya ke siapapun, saking ramahnya. Ke santri baru saja nyebutnya ya akhi, nggak panggil nama dia, ya akhi. Sampai dikenal satu pondok, akhirnya dikenal, ya, dilakobi ustadz akhi. Ya, mungkin kalau ustadzah berarti ustadzah ukhti, gitu. Jadi pemaaf itu istimewa, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita akan ringkaskan beberapa keistimewaan, faidah atau fadilah dari sifat memaafkan. Yang pertama jelas itu menunaikan, memenuhi perintah Allah di surat Al-A'raf 199. Khudzil afwa
wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Perintahkanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi Allah perintahkan kita supaya jadi pemaaf. Ya, walaupun ini tidak mudah gitu ya. Memaafkan itu tidak mudah. Kalau di mulut saja mungkin ya walaupun berat, tapi banyak yang bisa. Cuman memaafkan dengan hati, antara mulut dan hati disinkronkan, nah ini yang berat. Ada saja gitu, ya saya maafkan ya. Tapi kalau sudah pakai tapi, ya berarti ya ada sesuatu ini. Ya tolong ya, saya maafkan antum, tapi tolong ya jangan muncul lagi di hadapan anak. Muak lihat wajahmu itu, gitu ya. Begitu. Jadi ya adalah sesuatu di hati. Jadi catatan gitu. Taib. Jadi orang yang pemaaf itu memenuhi perintah Allah. Kemudian faedah yang kedua, memaafkan itu menghilangkan penyakit hati dari kedengkian dan juga kebencian pada sesama. Iya. Ya, orang kalau sudah memaafkan dan dia berusaha juga mengikuti dengan hatinya, maka mudah bagi dia menghilangkan penyakit hati. Oh, sudah dimaafkan, ya sudahlah. Dia tidak akan lagi hasad, tidak akan lagi dengki, tidak akan lagi benci. Sudah dimaafkan, sudah. Akan hilang penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati. Kemudian menenangkan jiwa dan menenteramkan batin. Ibu pernah masalah enggak yang ujung masalah itu akhirnya maaf-maafan? Pernah, Bu? Enggak ada yang pernah. Masa-masa kecil misalkan sama teman-teman itu kan, kadang musuhan sama teman sekelas. Ya. Selama bermusuhan tuh kan biasanya enggak tenang. Ya. Kalau ketemu di jalan pak jebeu-jebeu, begitu ya. Apa namanya? Ya ngejebeuan. Jadi kalau ketemu dia, begitu ya. Bibirnya itu dimonyongin ke depan, gitu ya. Sambil dimerengin kepalanya, itu jebeu namanya. Ya. Nanti dia juga begitu ngebalas, ya. Pokoknya 1 minggu atau 1 bulan gitu-gituan, akhirnya maaf-maafan. Akur yuk, masa kita gini-ginian terus. Akhirnya yang satu nyodorin cingirnya, gitu ya. Apa kelingkingnya, ya. Kan begitu, Bu, kalau anak-anak zaman dulu ya, zaman dulu. Kita kan orang-orang dulu, ceritanya yang dulu saja. Gitu. Nanti nyodorin kelingkingnya. Nanti temannya juga begitu kan? Ya. Awalnya mungkin susah-susah dulu, jebeu-jebeu dulu. Tapi terus akhirnya negosiasi. Sudahlah, kita berteman lagi, akur lagi, gitu ya. Akhirnya mau. Kalau kelingking sama kelingking sudah ketemu, wah itu masya Allah bahagia lagi itu. Main bareng lagi, makan bareng lagi, begitu kan? Ngarujak bareng lagi. Nah itu masya Allah, akhirnya tenang jiwanya, tentram batinnya, nggak punya lagi musuh, begitu. Nah kalau sudah gede ya mungkin masalah sama pasangan, gitu kan, Bu? Masalah sama pasangan, didiemin, dicuekin, ya. Kalau misalkan jalan di satu lorong rumah itu pak belakang, begitu ya. Barakallahu fikum. Sehari 2 hari itu sumpek banget. Tapi coba kalau sudah maaf-maafan, masya Allah, ya, tenang lagi jiwanya, tentrem lagi batinnya. Nah, itu hebatnya memaafkan. Ya. Kemudian jelas akan memperoleh pahala besar. Kenapa? Ya silaturahim tersambung kembali. Persahabatan, pertemanan juga akan tersambung kembali. Kemudian ta'awun dalam kebaikan akan tersambung kembali. Banyak sekali peluang-peluang pahala saat orang itu akur.
saling memaafkan, gitu ya. Kemudian mencapai derajat tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, biasanya ketika terjadi maaf memaafkan, bisa saja ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang satu dia mengalah, tawaduan. Ya, tawadu. Orang tawadu itu diangkat derajatnya. Orang tawadu itu diangkat derajatnya. Kemudian menyebarkan kecintaan dan mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Jelas itu. Ya, ketika yang bertikai itu bersaudara, maka berarti berkumpul bersama lagi, ta'awun lagi, dan berikutnya tentu akan menghasilkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian memaafkan juga sarana yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Salah satu di antara pintu surga itu apa? Kadhiminal ghaid. Kadhiminal ghaid. Pintu orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah, ya, memaafkan itu bermula dari apa? Dari mampu menahan amarah. Maka memaafkan itu menjadi sarana untuk masuk ke dalam surga Allah. Kemudian juga memaafkan termasuk azmil umur, keteguhan hati dan juga kekuatan, sehingga dia tidak terdorong untuk melampiaskan hawa nafsunya untuk memberikan balasan. Maka di ayat ini disebut azmil umur, ya. Keteguhan, ya, keteguhan perkara, keteguhan hati dan juga kekuatannya. Nah, itu orang yang memaafkan. Jadi ya maafkan saja ibu. Kalau ibu sedang jalan, tiba-tiba ada motor atau mobil rada ngebut padahal habis hujan, pas ada genangan air, akhirnya ibu kesemprot, gitu ya, mau ngomel-ngomel. Gimana ngomel-ngomelnya? Ya, orangnya langsung berangkat, begitu kan? Mengomelin siapa? Ya sudah, maafkan saja. Ya Allah, semoga ya kecipratan air ini jadi penggugur dosa saya. Ya Allah, selamatkan tuh si fulan, mungkin dia tidak tahu, selamatkan dia di jalan, berikan hidayah ke keluarganya. Enak gak kira-kira kalau begitu? Enak, tapi ngomel-ngomel dulunya tetap ya. Jangan dari awal begitu, nggak usah ngomel-ngomel. Kalau kotor baju kan ya bisa dicuci, gampang saja. Ya ibu. Dan harus dilatih, yang begitu tuh harus dilatih. Ibu, hidup ini sudah susah, banyak masalah kan gitu. Sudah dibikin enteng saja. Nah, yang bikin kita enteng itu ya memaafkan. Tadi bikin tenang jiwa, bikin tentrem batin. Itu memaafkan. Sudah maafkan aja. Mau tambah lagi ribet hidup ini, gitu. Cuman ya orang kita ini kalau sesuatu bisa dibuat susah, kenapa dienteng-enteng gitu. Senangnya itu yang susah-susah. Barakallahu fikum. Padahal ya kalau sesuatu bisa dibuat mudah, kenapa dibuat susah? Jangan dibalik. Kalau sesuatu itu bisa dibuat susah, kenapa dimudah-mudah? Jadi yang mudah harus susah, yang susah harus tambah susah. Ya pantas nggak maju-maju gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahun berapa itu ya? 2000. Saya sudah di Istiqlal di sini. Ya sempat diundang teman ke Batam. Dari Batam tuh nyebrang
naik speed ke Malaysia, Johor Bahru itu. 4 hari di Malaysia ibu. 2012 kalau tidak salah, Pak, 2011. Itu kita di Malaysia ini naik bis, bisnya bagus-bagus, ada tong sampah di bis itu, bersih-bersih begitu ya, wangi-wangi bis itu, bis ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah juga sudah begitu, tapi baru-baru ini aja gitu ya. Itu 2011 saya. Masya Allah ya, Malaysia ini. Ke Kelantan, ke Seremban, ke Kuala Lumpur, Melaka gitu kan. Pokoknya keliling 4 hari itu. Nah, yang barakallahu fikum, ibu-ibu, itu pom bensinnya itu nggak ada penjaganya. Jadi pom bensin itu nggak macet, nggak ada orang lalu lalang penjaga. Ya. Pakai apa, Bu? Pakai kartu digesek begitu modelnya. Itu 2011. Gitu ya. Jadi nggak ada ngantri, nggak ada orang teriak-teriak, klakson-klakson. Masya Allah, tenang begitu kan. Nah itu 2011. Tetangga sebelah itu sudah segitunya, Bu. Gitu ya. Tertib, rapi. Begitu ya. Nah di kita ini ya Allahu a'lam begitu modelnya. Ya. Ya tadi kalau yang bisa dibuat susah, kenapa dimudah-mudah gitu. Jadi bikin susah saja. Yang aslinya susah dibikin lebih susah. Ya. Kan ada ibu-ibu ngomel-ngomel ya. Anaknya kelas 1 apa kelas 2 SD dikasih pertanyaan kayak mahasiswa gitu. Mengerikan ya. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya buat mudah hidup ini. Salah satu diantaranya dengan cara apa? Jadilah kita pemaaf. Jadilah pemaaf dan dilatih terus. Mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan harus terus berlatih seperti itu karena ini fadilah. Ini sesuatu yang lebih utama. Jangan menargetkan Ustadz boleh ngebalas. Jangan itu. Karena ya kita khawatir kalau membalas itu malah kebablasan. Karena kita punya istilah pembalasan itu lebih kejam. Ya. Nah, didorong oleh istilah itu, ya peribahasa itu, maka khawatir kalau kita itu membalas malah kita yang balik zolim kepada orang. Ya sudahlah, memaafkan aja. Dan terus berusaha untuk itu. Barakallahu fiikum. Ya adapun urusan kita punya catatan tentang seseorang yang sudah kita maafkan ini, itu urusan berikutnya. Ya setidaknya selesai dulu urusan dengan kita memaafkan. Ya, dengan kita memaafkan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di surat Asy-Syura ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'dih wa taradh dhalimin lamma ra'awul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil." Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Maksudnya tidak ada wali baginya yang membela, yang menolong, yang mendukung, ya, yang memimpin dan memberikan sesuatu dari kuasanya. Fama lahu min waliyyin min ba'dih. Wa taradh dhalimin lamma ra'awul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, hal ila maraddim min sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-44 ini.
Pertama, ada beberapa ayat lain yang mirip dengan ini. Ibu bisa lihat di surat Al-Kahfi ayat 17. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Sama, tidak dapat wali dia. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yudlil faulaika humul khasirun." Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Merekalah orang-orang yang merugi. Di surat Al-A'raf juga ayat 186-nya, "May yudlilillah fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Begitu. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzubillah minadh dhalalah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kesesatan. Makanya setiap keluar rumah kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan disesatkan oleh manusia. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, jangan lupa tuh Bu, kalau keluar dari rumah, ya, dibaca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau digelincirkan orang, dari kesesatan atau disesatkan orang, dari kezaliman atau dizalimi orang, dari kejahilan atau dijahili orang. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, dari sini kita juga memahami betapa mahalnya nikmat hidayah. Mahal Bu, hidayah itu mahal. Ya. Mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Mahal ini. Di surat Al-An'am 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan hidayah kepadanya, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ini nikmat yang besar. Ya, orang yang memeluk Islam berarti dilapangkan dadanya, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semakin bagus keislaman seseorang, maka berarti ya semakin lapang dadanya. Semakin Allah itu berarti ya berkehendak baik kepada dirinya. Kemudian dari Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a." Ada 3 nih nikmat. Berbahagialah dengan kebahagiaan yang tanpa batas, tuba. Beruntunglah dengan keberuntungan yang tanpa batas. Bagi siapa? Liman hudiya ilal Islam, bagi orang yang mendapatkan petunjuk untuk memeluk Islam. Masya Allah. Orang dapat hidayatul Islam, dia mendapatkan tuba.
kebahagiaan, keberuntungan, kenikmatan, kesenangan yang tanpa batas. Kemudian yang kedua yang mendapatkan tuba, wa kana aishuhu kafafan, diberi rezeki yang sekedar cukup, rezekinya cukup. Dan terlalu banyak juga ibu kadang ngerepotin. Ya, ada nggak orang kaya raya tapi hidupnya repot? Oh banyak. Miskin repot, nggak usah ditanya. Ini kaya tapi repot hidupnya, sampai botak kepalanya. Gitu. Barakallahu fikum. Punya kolam renang di rumahnya nggak pernah dipakai, yang pakai pembantunya malah. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa ya sibuk kesana kemari? Nanti meeting sama klien di Jakarta, besoknya di Sorong, besoknya lagi di Kuala Lumpur. Ayo aja puter-puteran kerjaannya. Punya istri dianggurin, gitu ya. Punya rumah besar tidak dinikmatin. Ya buat apa? Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup saja hidup itu yang cukup. Ya, mau berangkat haji cukup, pengen umroh cukup, kan gitu ibu. Pengen healing cukup, gitu. Buat ngaji taklim cukup, buat bersedekah cukup. Yang penting cukup. Taib, ibu yang dirahmati Allah, kana aishuhu kafafan. Satu lagi, qanaah. Dan dia qanaah. Qanaah itu ridho, merasa puas dengan jatah pemberian Allah. Oh itu orang paling kaya itu sudah. Ya ibu, orang paling kaya itu sejatinya orang yang qanaah. Dia merasa cukup dan merasa ridho, puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang sudah kaya tapi tidak pernah puas, sejatinya dia orang miskin. Gaji sudah ratusan juta tiap bulan, masih saja ngerampok uang rakyat. Itu namanya tidak qanaah. Tidak qanaah. Kita Bu yang di bawah ngebayangin, kayaknya kalau kita cukup Bu ya. Kan begitu Bu? Gaji ratusan juta tiap bulan. Ini versinya kita yang di bawah ya. Di bawah kursi, bukan di kursi. Ya. Rasa-rasanya cukup gitu. Tapi mungkin mereka itu godaannya lain. Artinya gini, bisa jadi kita juga kalau sudah punya kursi, bisa jadi lebih parah dari mereka gitu. Ya tidak ibu? Allahu a'lam. Ya. Makanya ya syukuri saja apa yang ada. Ojo di banding ke gitu. Sedang nggak musim itu ya. Jangan dibanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nggak usah dibanding-bandingkan ya. Orang itu punya soal ujian beda-beda. Yang penting itu kita bahagia dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah syahidnya pada kalimat liman hudiya ilal Islam. Orang yang hudiya ilal Islam, mereka mendapatkan tuba, kebahagiaan, keberuntungan, kenikmatan yang tanpa batas. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Imam Abu Al-Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faqad an'amallahu alayya bini'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyan. Sungguh Allah telah memberiku dua nikmat yang aku tidak tahu mana dari keduanya yang lebih utama. Pertama, Allah memberi hidayah kepadaku untuk memeluk Islam, dan yang kedua tidak menjadikanku sebagai haruri ya. Haruri itu
ini nisbat ke satu daerah namanya Harura, yang di situ itu kumpul orang-orang yang punya pemahaman Khawarij. Ya. Artinya orang-orang yang menyimpang manhajnya di dalam berislam. Orang Khawarij itu ciri khas mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mereka menganggap para pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari Islam, ya, dan kekal di dalam siksa api neraka untuk selama-lamanya. Siapa yang beda dengan mereka juga begitu, dikafir-kafirkan, sembarangan di dalam mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, itu Haruri. Jadi ketika kita punya nikmat Islam dan Islam kita di atas sunnah, tidak menyimpang kita di dalam manhaj berislam ini, itu sejatinya nikmat yang sangat besar. Ya, kita berislam, kemudian Islamnya di atas sunnah. Makanya Imam Al-Barbahari ya menyampaikan ya, bahwa ya, al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Nah, ini nikmat kedua-duanya yang kita tidak tahu mana yang lebih istimewa. Karena dua-duanya ya nikmat besar. Nikmat Islam dan nikmat sunnah. Taib. Berikutnya, faidah yang ketiga, ayat ke-44 ini menjelaskan juga tentang penyesalan orang-orang zalim pada hari kiamat nanti. Tatkala mereka itu melihat azab, apa yang mereka sesalkan? Mereka teriak-teriak mengungkapkan penyesalannya. Yaqulun hal ila maraddim min sabil. Mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Berarti pengen balik lagi ke dunia. Pengen balik lagi ke dunia. Ngapain? Ngomongnya sih la'ali a'malu sholihan fima taroktu. Aku ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Tapi orang itu bisa saja saking buruknya, nanti kalau dia balik ke alam dunia, ya gitu-gitu lagi. Gitu ya. Di ayat yang lain, Surat Al-Furqan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Menggigit dua tangannya, bukan telunjuk yang dia gigit, tapi kedua tangannya. Menggigit kedua tangan merupakan simbol penyesalan yang sangat mendalam atas perbuatan zalim yang telah mereka lakukan. Orang kalau nyesel, sekedar nyesel itu kan gigit jari kata orang. Gigit jari bukan gigit tangan. Dan yang digigit itu biasanya telunjuk. Ya. Biasanya telunjuk, gigit jari kata orang. Itu simbol penyesalan kan gitu. Nah, ternyata orang-orang zalim di akhirat nanti bukan jari lagi yang dia gigit, kedua tangannya dia gigit. Kayak gimana modelnya? Allahu alam, pokoknya menggigit kedua tangan. Menunjukkan bahwa penyesalannya lebih besar. Taib. Di ayat yang lain, Surat Ibrahim ayat ke-44. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim perkataan yang penuh penyesalan. Apa kata mereka?
Rabbana akhirna. Wahai Rabb kami, beri tangguhlah kami ila ajalin qarib. Ya, maksudnya mereka meminta dikembalikan ke dunia. Kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti para rasul. Maka kepada mereka dikatakan, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawa? Bukankah kamu telah bersumpah dulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Artinya kalian loh nantangin dulu, nantangin azab Allah. Ya sekarang rasakan. Ya. Artinya penyesalan tinggallah penyesalan. Tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak bisa merubah keadaan mereka. Di surat Al-An'am ayat 27-28 Allah juga berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, ini azab sudah ada di hadapan. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Bisa nggak balik lagi ke dunia? Ya, kami nggak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kami akan menjadi orang-orang beriman. Begitu katanya. Ya. Tetapi ternyata sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan mereka dahulu yang selalu mereka sembunyikan. Telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Maka apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Artinya podo ae kamu itu kalau nanti balik ke dunia kafir lagi, musyrik lagi, durhaka lagi, ya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta belaka. Nasallallahu assalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Semoga ayat-ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagaimana kita berusaha menjauhkan ya sifat zalim. Ya. Jangan sampai ada kezaliman yang kita lakukan, jangan sampai ada pihak terzalimi ya gara-gara kezaliman kita. Dan kalaupun kita menjadi korbannya, semoga Allah lapangkan dada kita untuk memiliki sifat pemaaf. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini. Baik Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.